perempuan dari tulang tangan. Kunaon awewe dari jieun tina tulang leungeun. Tolong catat laki-laki, karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awewe tadi jieun tina tulang suku. Tolong catat laki-laki, karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, bukan untuk disakiti, lain yang dinyenyeri. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk dekat dengan hati perempuan, untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Atau siapa? Salawat kepada jungjuna sadayana nu hadir siang hari ini, kembali ke rumah masing-masing. Cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu keur boga penyakit hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur baroga hutang ketingali ya, orang carang datang ibu-ibuna kompak, sebagian bengetna benget Bang Emok. Saya tanya, nyampe nggak ke sini Bang Emok? Nepi teh ka dia Bang Emok? Aya nu nginjem ka Bang Emok? Nu nginjem ka Bang Emok didoakeun ku aing, paehna tengah jepat emok nepi kana kuburan. Mudah-mudahan balik di dia sing kabalalayar hutangna. Yang paling kenceng aminan nu panggedena hutangna. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Noh yang berkah keluarkan suaranya semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili. Angkat suaranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bareng-bareng sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatijah, tokoh masyarakat dan kesepuhan yang ada di kampung Carang Datang,
nu tetiasa diwincik, diwiji-wiji, dibilang seorang-seorang, dihitung satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Wabil khusus kakersana pun lancep Kiai Haji TB Syahroni, kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, berikut seluruh para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan seluruh warga masyarakat Carang Datang dinangayakeun acara ta'ziman wa takriman, mengagungkan, memuliakan hari lahir Nabi, baik pengorbanan moral, material, harta, benda, pikiran, dibalas Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atau terhilap sareng tepoho dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di haflah mubarakah, di tempat yang penuh dengan lautan rahmat, di tempat nupinuh ku lautan magfirah. Mudah-mudahan sadayana nu ngariung dina ieu tempat lain ngan ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan Rabiul Awal, keberkahan peringatan Maulid, keagungan Nabi, kebesaran Nabi, kemuliaan Nabi, sadayana nu hadir dikumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang babarengan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula nete nincak datang ke kampung nu diaranan Kampung Carang Datang asa kakarak alias nembean bin pertama. Jeung asa kakarak saumur jadi mubalik aing ngaji gigireun tangkal kalapa. Tenan naon. Walaupun ngajinya di pinggir pohon kelapa, mudah-mudahan ieu pohon kelapa di hari kiamat jadi saksi, bisa ngomong di hadapan Allah bahwa warga masyarakat Carang Datang pernah mengagungkan dan memuliakan hari lahirnya junjunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Moal panjang lebar nu kukula rek dibahas barang ieu Bu. Sorana ge geus rek beak gitu. Di tanggal hiji mulut nepi ka borang ieu borang peuting aing gogorowokan teureun-eureun. Amplop geus meunang 4 karung setengah. Teuing geus nama ka mana. Makanya saya tanya, ieu borang teuing teu? Borang teuing teu? Kuat nepi ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah, ieu nitah ngaji apa maehan aing geus. Ceramah nggak usah panjang-panjang, air 1 ember diisi penuh, airnya tumpah bahe manfaatna, betul. Yang penting saya ceramah orang Carang Datang pulang bawa jawab yang kompak. Saya ceramah orang dia balik mawa aing balik mawa amal amplop. Mohon maaf Bu, saya sudah 27 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Haram jadah doang ya orang Carang Datang. Ibu-ibuna jurig duit kabeh. Tapi alhamdulillah saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Carang Datang. Kenapa saya bangga? Panitianya hebat, panitianya luar biasa, panitianya kerja keras. Panitia ngayakeun muludan nepi ka tisuk-suruk didungdung, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, irung dijieun tuur, tuur dijieun irung, bibir dijieun pingping, bibir dijieun bibir, punuk dijieun dengkul, dengkul dijieun punuk, kesang badak, kesang leutik, kalaluar, peras keringat, banting tulang, demi terwujudnya dan suksesnya peringatan Maulid di Carang Datang. Berikan tepuk tangan yang semangat untuk para panitia di Carang Datang. Dan saya bangga, ternyata Ustadz di Carang Datang sukses ngabina umat. Kiai Haji TB Syahroni luar biasa ngadidik ngabina umat. Buktina alhamdulillah di dieu mah awewena kompak kabeh make tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh make tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah. Di dieu. Teuing sia balik di dieu mah. Da kanyahoan ku aing utara biasa make tiung, sia make tiung ge nyarareng salah. Atau tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu harus bangga jadi perempuan. Kalau Haji Entis Allah ciptakan jadi perempuan, tiap malam saya sujud syukur sama Allah.
Jadi perempuan itu indah, Bu. Dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya, betul? Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah, betul? Makanya tolong catat, Bu, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Kunaon awewet dijieun tina tulang sirah. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, seluas apapun ilmu ibu sebagai perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, rek jadi RT, mau jadi lurah, mau jadi bupati, mau jadi camat, mau jadi gubernur, bahkan jadi presiden, harga mati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki, betul? Kunaon awet dijieun tina tulang takna. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tonggong? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awet dijieun tina tulang leungeun. Tolong catat laki-laki. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awewet dijieun tina tulang suku. Tolong catat laki-laki. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, bukan untuk disakiti, lain yang dinyeri. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Tulang rusuk dekat dengan hati perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan atau siapa? Pak, inilah ciri khas perempuan, senang dipuja dan dimanja. Makanya banyak perempuan yang jadi korban rayuan laki-laki buaya. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, taruh rek bapak dia punya. Pak, air tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang taleng. Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Air tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Si bengkok. Bapak hati-hati berhadapan dengan tulang iga, tulang rusuk. Tulang yang paling rawan di tubuh manusia adalah tulang iga. Makanya laki-laki berhadapan dengan tulang rusuk hati-hati. Tulang iga mah dilempengkeun tarik teuing potong. Henteu dilempengkeun si ieu mah bengkok. Makanya kula boga pamajikan serba salah, Bu. Ari teu dibentak ngiridit eureun-eureun. Dibentak kekencengan bawa koper minta dicerai. Dasar si bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa. Coba saya tanya, orang jarang datang hayang asup surga? Jawab yang kompak, orang jarang datang hayang asup surga? Saya tanya, surga agung tidak? Surga mulia tidak? Surga suci tidak? Catat Pak, surga yang suci Allah tidak simpan di bawah telapak kaki malaikat. Allah nggak nyimpen surga di bawah telapak kaki Nabi. Allah nggak nyimpen surga di bawah telapak kaki Rasul. Allah tenenan surga hana pendapa suku wali. Allah nggak nyimpen surga di bawah telapak kaki kiai. Tapi Allah hormati wanita, Allah hargai perempuan, Allah hormati dan hargai jasa dan pengorbanan seorang ibu. Hadis sahih yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Entong ditempoan masih ibu eta jadi kikieuan kayak budak leutik ngadengian balik ke dieu kokoreh kana suku indung mah surga mana surga kata ibunya coba tinggal Gusti ya ieu budakna lieur ieu mah surga teh barulah kieu atuh bari hidung bau asuh pas nengak kaluhur ibuna teu make calana cek budakna aya eta naon mah ieu mah surga Bapak sia rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana kiraku perpecahan antar suku
Kemarin tetangga saya ibu-ibu rorombeheun rajin datang ke dokter. Dok. Nah itu ruginya jadi dokter. Kalau orang jarang datang anaknya ingin jadi dokter di Indonesia, jangan main-main Bu. Masuk universitas kedokteran biayanya 1,5 miliar. Di Indonesia itu kalau ingin punya gelar, punya jabatan, kuncinya satu, kudu boga duit. Orang jarang datang tong ngimpi sih yang jadi lurah lamun teu gablek duit. Jangan mimpi ingin jadi bupati kalau nggak punya uang. Jangan mimpi jadi gubernur kalau tidak punya duit. Jangan mimpi duduk di DPR kalau nggak punya uang, apalagi ingin jadi presiden. Anak ibu yang jadi polisi, asup Akpol, akademi kepolisian, biayanya ratusan juta. Anak ingin jadi TNI, asup Akmil, akademi kemiliteran, biayanya ratusan juta. Anak ingin jadi bidan, masuk Akbin, akademi kebidanan, biayanya ratusan juta. Anak ibu ingin jadi supir pesawat, jadi pilot, masuk sekolah penerbangan, belum prakteknya, biayanya ratusan juta. Anak yang jadi sarjana, kuliah, biayanya puluhan juta. Setelah jadi sarjana hukum, ingin jadi pengacara, biayanya ratusan juta. Ini orang jarang datang, tejara dina naon nyahos ya, tegara beleg duit. Ingin jadi dokter 1,5 miliar, udah jadi dokter nggak ada yang sopan ke dokter. Oh nyebut wa dokter, KBG dok. Itu kalau dokternya satu, lamun lobaan mah ngajajar dorok dok. Jadi kos koro pukulit dokter. Ibu-ibu rorombeheun datang ke dokter. Dok, ada apa Bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Dokter bingung, dicari di buku kesehatan, penyakit merombeh tidak ditemukan. Kata dokter, merombeh itu apa Bu? Tuh lihat belah-belah kayak galengan sawah. Kata dokter, itu mah obatnya gampang Bu, nggak usah ke dokter. Apa dok? Menggusruk. Nanti juga mencagel. Jadi obat merombeh menggusruk. Bu, artinya keridhaan Allah disimpan di bawah keridhaan seorang ibu. Makanya saya titip pesan ke orang jarang datang. Hei orang jarang datang, rek lalaki, rek awewe, rek pameget, rek istri, rek kasep, rek gelis, rek parawan, rek bujang, rek rana, rek duda, tukang tani, tukang dagang, tukang nyolong, tukang nyopet, kiai, ajengan, ustad, abuya, santri, pejabat, rakyat, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya. Saya titip pesan kepada masyarakat jarang datang. Hei orang jarang datang, jangan macem-macem dengan namanya seorang ibu. Ibu itu lidahnya tajam. Tidak ada lidah yang paling tajam di dunia kecuali lidahnya seorang ibu. Tidak ada doa yang mampu menembus 7 lapis langit tanpa terhalang apapun, hanya doa ibu terhadap anak. Tidak ada doa yang mampu menggetarkan aras Allah mengukur doa inung ke anak. Dan tidak ada doa yang paling tinggi derajatnya di mata Allah, hanya doa seorang ibu terhadap anak. Lidahnya tajam. Tinggali ibu-ibu baheula, lidahnya tajam, ngobatin anak gak usah pakai dokter Bu. Beledak budak tidak gor karena kang tanggal kalapa, benyo sakit bola kasti. Nggak pernah cari dokter, ngambil rambut ibunya, gosok-gosok benjolnya, 2 jam sembuh, betul? Sekarang mau diobatin pakai rambut gimana? Buukna di bareureum mana tuh sih? Ini kadang-kadang wanita sekarang udah macam-macam, apalagi di Bogor Bu. Eta awewe buukna warna-warni juga kue lapis. Di Boroman, di Hejoan, di Pirangan, di Konengan, sekalian kusia, lajaan, jahean, bawangan, sadrian, cabean. Tinggal neangan daun cau bungkus huluna jadi pais hulu kan itu. Betul. Dulu anak sakit mata nggak pernah cari insto dan pisin, dokter mata mah mahal, dijilat sama lidah ibunya, ngambil daun sirih masukin ke air, tetesin ke matanya, bari maca bismillah, 2 jam sembuh, betul Bu? Bahwa lama budak rahut karena peso gudawang balaboran ku getih, nggak pernah cari dokter minta dijahit. Bahwa lama lamun budak rahut gudawang karena peso, ibunya jadi dokter, lari pinggir rumah, ngambil daun babadotan, gecek ke indungna ciduhan, tapelkeun 2 poe garing sampai ciduh jadi betadin. Bahwa lama budak batuk wae, beting batuk, berang batuk, isuk batuk, sore batuk, batuk deren-eren, taraneangan dekosin jeung leserin, apotek mah eueuh duit, nah ka rumah sakit enggak ada BPJS, ke puskesmas enggak ada ongkos, lamun budakna batuk deren-eren, ibunya jadi dokter, lompat ke dapur nyokot cikur ngora, gayeng ku indungna, geus lemes wolkeun kana budak 3 poe pae. Namanya cager wae. Itu mah penyakitna parah, paru-paru basah.
Dulu anak perutnya kembung, sakit perut, nggak pernah cari diabetes, nggak pernah cari dialet, tolak angin batu wararauhun, antangin gecan ayah. Kalau anak penyakitnya kembung, ibunya jadi dokter, lari ke dapur ngambil minyak tanah. Ingat tuh Bu? Dulu kalau anak kembung robatnya minyak tanah. Saya waktu masih kecil sering kembung, ibu saya lari ke dapur ngokot minyak tanah. Usapan beteng ke minyak tanah, untungnya beteng aing tadi dulu minyak tanah. Sambil diolesin pakai minyak tanah, dibacain doa. Doanya bukan kulhu, bukan palak binas, bukan ayat kursi, bukan salawat basito, salawat makbulah, salawat istighosa, salawat mu'abbad, bukan salawat umi, salawat pati, salawat sipa. Dulu doanya doa orang tua dulu. Jampena jampe kolot baheula. Kalau kata orang Bogor namanya jang jawokan. Tapi awas hei, orang caran datang, jangan menghina jang jawokan, jangan menyepelekan jang jawokan. Kenapa? Allah nggak lihat doanya, Allah tinggali doana. Yang Allah lihat ibunya, seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak, yang air ketubannya pernah mengalir deras di waktu melahirkan anak, anu getina pernah ngocor can dibayar kudu jadi anak, anu susuna 2 tahun disedot 2 tahun gratis oleh anak, nu ping-pingna ribuan kali dikihan diisingan ku anak, yang matanya tidak pernah tidur malam karena ngajaga anak, anu air matanya pernah mengalir gara-gara ngadoakeun anak. Seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak, bari diusapan ku minyak tanah tadi jambe cakakak jauh injuk talina di dahar di beuweung hitut jadi nabrod cager nyeri beteungna. Naon sababna? Letahna bantuan letahna kenapa seukeut? Karena loba jigong jikir. Kenapa jauh-jauh dijikir? Karena jigong tuh. Kenapa orang tua dulu lidahnya tajam? Karena banyak zikir. Kenapa orang tua dulu banyak zikir? Karena dulu yang nggak ada yang ganggu zikir. Baheula mah handphone, telepon, Android, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, selot, ada listrik ini gara-gara handphone umat Islam hancur, betul? Gara-gara handphone anak-anak hancur, betul? Pak, dulu belum ada handphone kita mau maksiat susah. Boro-boro maksiat yang besar, hayang ningali ping-ping awwg, kudu ngintip kawahangan. Oyong ngintip bari dibaledogan ku ibu-ibu mararintip. Aya nama abah hayang ningali ping-ping aww kecil, copot handphone, Google, ketik ping-ping. Beres timimiti ping-ping parawan tapi ka ping-ping nini rek paeh tilu poe deh aya tadi. Naudzubillahi min. Kalau ibu-ibu dulu enggak zikir, makanya lidahnya tajam. Baheula nutuan pare dina naon? Sing tarik be anak-anak tahu. Baheula nutuan pare dina naon? Nutuanana make naon? Nutuan pare dina lisung make halu. Orang tua dulu zikir, makanya pantas padinya barokah, berasnya berkah, saeutik mahi, loba nyesa, dihakan terjadi penyakit. Neng, orang tua dulu nggak kenal penyakit aneh. Bisul kelas berat baheula, congek kelas kakap. Kayak nama penyakit rupa-rupa getih nararaeng sakitu tarajean. Gimana kalau getih ayat tanggaan? Darah. Jujur, ada yang punya penyakit darah tinggi? Untung Kiai TB Sahroni ngondang aing ceramahna. Saya kasih tahu, sekarang ilmu kedokteran sudah menemukan obat darah tinggi. Cuman masyarakat belum banyak yang tahu. Saya umumkan hari ini. Obat darah tinggi nggak usah ke klinik, teu kudu ka rumah sakit, teu kudu ka apotek, kegede-gede duit. Obat darah tinggi murah meriah, minyak sayur, minyak keletik. Tapi syarat, belinya jangan di Indomaret, di Alfamaret, takut mengandung kimia. Cari kelapa yang udah tua, jadiin minyak. Udah jadi minyak, pagi 1 sendok, lohor 1 sendok, malam 1 sendok. Nu boga darah tinggi, nginum minyak keletik sapoe 3 sendok. Insya Allah getih moal naik-naik leueur. Leueur. Cek saha cager. Getih teh arek naik sarasod. Arek naik sarasod. Nu boga darah tinggi molotot goblok. Aing ngadengegeun serius.
Tapi tenang-tenang, yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali, doa 40 orang seperti doa nawali. Kita doakan yang punya darah tinggi hari ini Allah angkat penyakitnya. Penyakit rupa-rupa, darah tinggi. Arek ke mana, Bu? Woi, ke mana? Oh, arek kieu. Asa Bu? Cek aing ge ngaji teh make pempes aduh. Aing ngasa kakarak seumur jadi mau balik ngaji pabalik ting noki iki. Ya udah panitia supaya acaranya tertib, acaranya khusyuk, acaranya khidmat, nggak ada yang jalan-jalan, udah acara kita tunda dulu. Ayo, kurang kiih babarengan. Di mana kiih? Saya gara-gara kiih aing jadi pohon, tapi ke mana dia ngomong? Darah tinggi, urat, ararasum, asam, cikiih, araramis, najis, kencing, diabetes, penyakit gul. Sekarang ada penyakit yang paling berat di seluruh dunia. Hati-hati, saya 17 turunan teh hayang teuing. Ayeuna aya penyakit tupang berat-beratna sadunia, stroke. Boro-boro stroke saember ge berat penyakit. Ieu penyakit sa mobil truk. Kayaknya bentar lagi ya penyakit satoronton juga. Naudzubillahi min. Dulu ibu-ibu nggak pernah penyakit aneh, numbuk padi dina lisung make halu bibirna zikir. Bari nutuan parete salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala karena jadi beas, beasnya diasupkan karena boboko, dikelek karena cangkeng, lompat kasusukan rek ngumbah beas, naon ngaranna ngumbah beas. Kolot baheula mah aya ngisikan, bari ngisikan jadi susukan bibirna zikir. Tawasalna, da kitu ngisikan mah. Tawasalna bismillah wabil wakul bi beasna bersih bawa balik ka imahna sakalian jeung cai beas da besi salakin mah teh cai susu awa teuing mah cai beas digulaan nepi ka imahna asupkeun kana asupan lain mejikom baheula mah bari ngahurungkeun seuneu dina naon kamu usum hujan suluh bararaseuh lila ka asakna teh tiupan hau teh ku nini-nini kepoh ai hurung henteu leho sagede bohlam da keur sales mah atuh leho pabelit jeung mehong bari beungeut nini-nini boro-boro jelema meong ge ngabiri gidi geus asak sanguna tunggepkeun ngana dulang anu dulangna beulah sawareh make seng sabelah teh bae digeberan make naon lain kipas mah modern hihit eta teh ngakeul ngaranna. Oh kalau ibu saya lagi ngakeul abdi mah ngahaja cicingnya gigireun dulang ingsreuk nunguan tungtungna diketuk-ketuk make uyah haneut-haneut bae digebaran teh make hit ilahi sa minal wa min bi sangu dina dulang dikepel-kepel ku indungna uapkeun ngana bir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pantes orang dulu soleh dan solehah, betul Bu? Baheula mah sabab indungna ti mimiti nutuan pare nepi ka ngahuapan anak kolot baheula mah zik. Makanya anak-anak yang dulu jangankan dengan dosa, dengan pamali takut. Kasep tong cicing nalawang panto pamali bisi ngalong jodoh. Entong heheotan di jero imah bisi teu boga uyah. Entong ngeuretan kuku ti peuting bisi loba panyakit. Entong sasapu tengah peuting bisi hese milik. Entong ngadar asem ti peuting bisi paeh indung. Entong ngintip bisi bentilan. Entong ngadiukan bantal bisi keringetkeun. Dulu PAUD nggak ada, TK nggak ada, universitas banyak yang nggak kenal, rakyat banyak yang bodoh. Tapi rakyat banyak yang bodoh ngadidik anak sukses. Nggak ada anak gadis keluar maghrib, betul Bu?
Neng, kalau ada anak gadis keluar maghrib rasa desa iur salemur gejeng salam bapakna era inung nawirang aib untuk keluarga. Kalau ada anak gadis keluar maghrib bapaknya tolak pinggang panona bereng jeung beungeutna gelis parawan-parawan sia keluar maghrib balik sia pamali bisi dirau kelong inget Bu parawan baheula mah sieun ku kelong parawan ayeuna kelongna diudag-udag kelongna mau motor vario kelongna mau motor beat apalagi lamun aya kelong mawa Honda Jazz anyar jeung inung bapana guna-guna naudzubillahi min. Makanya anak sekarang beda dengan anak yang dulu, betul Bu? Pokoknya udahlah, tidak ada lagi yang paling indah jadi ibu-ibu lidahnya tajam gawena teu berat ganjaran bararadak jadi awewe mah. Saya tanya ibu-ibu, saya tanya di lelaki ayam mende? Jawab yang kompak, di lelaki ayam mende? Ayah mencret. Di perempuan ada menstruasi, betul? Ada head, betul? Jangan dianggap enteng oleh perempuan. Satu tetes darah yang dikeluarkan oleh perempuan di waktu head sakecelak getih nu dikeluarkan di kuawe di waktu men bisa menghapus 10 dosa di hadapan Allah. Alhamdulillah. Makanya lamun ibu-ibu dosana hayang terus-terusan dihapus men salilana jibruk kadunya. Ibu, kenapa sih orang tua dulu lidahnya tajam? Karena banyak zikir. Dan saya yakin Bu, Indonesia banyak masalah karena umat Islam aja banyak tapi lupa dengan zikir. Bencana datang bertubi-tubi di Indonesia. Bencana datang silih berganti. Masih ingat di Sumur Banten pernah terjadi tsunami, ratusan meninggal dunia. Di tsunami di Banten belum selesai, longsor di Cigudeg. Longsor di Cigudeg belum diselesaikan, Jakarta banjir. Jakarta belum selesai, Bekasi banjir bandang. Bekasi belum diselesaikan, Kareta Tijalikeun. Kareta Tijalikeun can diberesan, Cianjur gempa bumi. Allah ngancurin Cianjur gak butuh waktu 10 menit dilatih. 5 menit kelamaan, 1 menit juga kelamaan. Allah hancurkan Cianjur cukup waktu 5 detik. Diangkat bumina ku Allah, dikeceretkeun. Ratusan meninggal dunia, ribuan rumah jadi tanah. Bukan hanya rumah, 34 pesantren, 34 pesantren luluh lantak jadi tanah. Kemarin kita disiksa 3 tahun oleh penyakit curi. Penyakit ngarana ayah rupana eueuh, curi. Nama penyakitnya bagus Bu, COVID-19. COVID-19. 276 negara disiksa oleh COVID-19. Satu-satunya penyakit yang mencegah jamaah haji nggak bisa ke Mekah, si Ocit. Satu-satunya penyakit jamaah umroh nggak bisa masuk Mekah, Ocit. Saya waktu corona pernah nekat Bu, saya bawa jamaah umroh, saya pembimbing haji dan pembimbing umroh. Saya nekat umroh, pakai masker, protokol kesehatan. Saya masuk pesawat 2 jam terbang, Saudi mengumumkan mendadak. Jam 12 hari ini tidak boleh ada satupun pesawat yang mendarat di Saudi. Pesawat aing di luhur muter deui. Pas turun aing lieur, iya di Jakarta kan. Eta gara-gara si Ocin. Coba saya tanya, Pak Lurah hadir nggak? Oh, Ibu Lurah. Ibu Lurah hadir, alhamdulillah. Ini mumpung ada Ibu Lurah, coba jawab yang kompak. Gara-gara corona lieur teu? Kurang kenceng. Gara-gara corona lieur teu? Pusing teu? Yang dagang garame dagangnya jawab yang kompak, betul? Nu ngojek penumpangna, betul? Supir angkot bingung setorannya, betul? Tukang bisnis nggak ada duitnya, betul? Yang usaha ke Jakarta ditutup Jakartanya, betul? Catat oleh orang Caran datang, jangankan tukang ojek, jangankan tukang bisnis, jangankan tukang dagang, boro-boro supir angkot, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Ramjadah ka corona. Kesel aing ka si eta. Ieu ge tukang son bangkrut sege nyaho. Kebetulan Bu, corona datang bulan Rajab. Jadwal saya sudah Bu ceramah 78 panggung waktu itu saya masih ingat. Waktu corona 78 panggung, Serang, Tangerang, Pandeglang, Karawang, Majenang sampai Brebes jadwal ceramah saya. Gara-gara corona batal kabeh. Majikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat. Nepi ka gering, nepi ka maot kemarin. Jadi saya baru ditinggalkan istri baru 8 bulan yang lalu.
Nah duda-duda sih aya nu ngomong duda nini atau aing kawin jeung nini tilu poe aing nu paeh pariksa ku dokter ini kenapa Haji Entis meninggal dunia setelah diperiksa ternyata keracunan susu kadaluarsa. Bu ij'al kubroha rodatan min riyadil jannah, doakan kuburan istri saya jadi taman-taman surga Allah. Ibu, saya istri meninggal sedang di Mekah waktu sedang ngebimbing umroh. Ibu, istri saya ini solehah, kuat, sabar, hebat. Ini saya berani bersumpah di hadapan ibu-ibu 19 tahun rumah tangga dengan saya, demi Allah kalau menyediakan makan beliau tidak lepas dari kobokan, sederhana tapi mengagumkan. Beda jeung si ieu. Nyediakeun kobokan teh keur anyar panganten. Oh, anyar panganten mah suaminya dipuja, dimanja kayak raja. Enggak ada pengantin baru makan di dapur, di kamar. Salaki arek ka dapur enggak boleh sama istrinya. Ulah, bau acup. Cuy najis. Nyebut asup jadi acup. Anyar panganten mah pan letah awet sok ngadadak mondokan. Bahasa teh dicadel-cadel. Nyebut kancing lesok ge anjing encot. Nah, anjing encot kancing lesok. Anyar pengantin mah suami sama istri bilangnya teteh, istri sama suami aa teteh, ayah ibu, mama papa, mami papi, ami api, mi bihun gitu. Apalagi pengantin baru sekarang. Boro-boro emang sekolot ayeuna ora teu ngarti. Bahasa pengantin baru sekarang udah nggak dimengerti sama orang tua. Bahasanya telaliut. Salaki ka pamajikana, mau kemana beb? Kata istrinya kesini ai. Ibu tahu nggak sejarah ai dan beb? Eta teh ngobrol kotok jeung bebek. Serius ai mah. Jadi ayam nanya ke bebek mau kemana beb? Kata bebek kesini ai. Kata sia disebut bebek nararain najis ai. Bu, ada lagi satu keistimewaan istri saya. Ini mudah-mudahan jadi contoh buat ibu-ibu di Carang Datang. Istri saya itu 19 tahun rumah tangga dengan saya. Kalau dia tidak sedang head, kalau dia tidak sedang menstruasi, istri saya itu 19 tahun rumah tangga setiap malam selalu menawarkan tubuhnya untuk saya. Ini yang susah penggantinya. Saya pulang ceramah jam 4, beliau tahu pasti WA saya. Pada diangok moal, lamun moal ya calana dipakai di subhanallah. Bu, ya kan jadi perempuan itu enak nyuguhan makan untuk suami, satu nasi yang ada di piring suami asal ikhlas menyediakannya dijadikan 10 kebaikan untuk istrinya. Saya tanya, lihat Ka'bah ke Mekah susah nggak? Hayang ningali Ka'bah ke Mekah hese teu? ONH Puroda 400 juta, ONH reguler 68 juta, ONH plus 280 juta, umroh 30 juta, 25 juta. Tapi ibu-ibu ingin lihat Ka'bah, gampang, nggak usah jauh ke Mekah, nggak usah umroh, nggak usah pergi haji, sakali ningali beungeut salaki dengekeun ku jelisnya. Sakali ningali beungeut salaki ganjaranana sarua jeung ningali Ka'bah. Komok lamun salakina hideung makin kos Ka'bah we ngageblek. Jadi lamun ibu boga salaki hideung kudu untung aranan we si Ka'bah. Isuk-isuk kapangi hai Ka'bah cek salakina goblok. Bu, saya tanya, nyium Hajar Aswad susah nggak? Hajar Aswad itu kan batu yang asli dari surga. Oh, saya sudah ratusan kali ke Mekah, Bu. Baru 7 kali saya cuma Hajar Aswad. Peras keringat, banting tulang, berdesak-desakan dengan orang yang tinggi besar. Orang Carang Datang punya uang 10 miliar berangkat ke tanah suci Mekah ingin cuma Hajar Aswad. Mohon maaf belum tentu bisa. Bukan urusan duit tapi urusan nasib. Tapi ibu-ibu mah hayang nyium Hajar Aswad gampang. Ulah wa kaseuri dengikeun heula. Sotoy sih eta teh. Ibu mah yang nyium Hajar Aswad teu kudu jauh-jauh ke Mekah, teu kudu pasedak-sedak, teu kudu narokeun nyawa. Sakali nyium salaki, nah. Saya tanya, mayar teu? Kudu dibayar sih. Berdesak-desakan enggak?
sakali nyium salaki ganjaranana sarua jeung nyium hajar aswad. Satu kali mencium hajar aswad kata Nabi 70 dosa berjatuhan di hadapan Allah. Jadi kalau ibu satu kali mencium suami 70 dosa berjatuhan di hadapan Allah. Alhamdulillah. Praktekkan siapa penting ayo. Jadi malam hari ini jam 12 buka kamar suami yang sopan. Pas dibuka lihat suami cek ibu, hai Ka'bah. Di Ka'bah kan ayah hajar aswad. Deketan geus deket cekal pundukna. Ieu sia hajar aswad. Aswadna pandeuri dah hidup. Cium dengan mesra. 70 dosa berjatuhan. Alhamdulillah. Saya tanya, dosa ibu banyak gak sih? Dosa ibu loba tuh? Lamun dosa ibu loba, supaya dosanya murudul nepi ka beak, nyiumna tong sakali. Cium salaki di jam 1 nih ka jam 5 subuh. Corok terus tadi. Hitung-hitung ngecerokan tutut. Salaki dia kambong. Hayu. Paling besok nanti bapak-bapak protes ke panitia. Iya gara-gara panitia ngondang penceramah di Bogor. Pamajikan aing balik hadir jadi garelo kabeh. Bu, saya kasih tahu, tidak ada makhluk Allah yang paling mudah masuk surga, hanya satu, perempuan. Syaratnya cuma 4. Awas ya, ngaji mah kudu aya bawon balik ka imah. Percuma ceramah capek-capek tapi ibu gak bawa ilmu ke rumah. Syarat wanita gampang masuk surga hanya 4. Tolong masukkan ke dalam hati, jadikan pedoman kehidupan sehari-hari. 1 syaratnya, sholat yang 5 waktu jangan tinggal seumur hidup. 2, puasa bulan Ramadan imanan wahtisaban karena Allah. 3, menjaga kehormatan diri, jangan pernah selingkuh seumur hidup. Sekali deh besi poho. Syarat perempuan gampang masuk surga hanya 4. 1, sholat yang 5 waktu. 2, puasa bulan Ramadan imanan wahtisaban karena Allah. 3, menjaga kehormatan diri, jangan pernah selingkuh seumur hidup. 4, maut aya dina ridho salaki. 8 pintu surga Allah buka, silahkan ibu pilih surga yang mana yang ibu sukai, asal ibu maut aya dina ridho salaki. Kata aing tadi gogorowokan salaki Allah Allah maut aya dina ridho salaki. Ridho Allah beredo jauji, ridho Allah ada dalam ridho. Bu, saya kasih tahu, kalau ibu ingin jadi ahli surga, di rumah tempatkan kursi khusus buat suami. Serius tuh. Tamu nggak boleh duduk di tempat suami. Lamun ayat tamu rek duduk usir, jangan di situ. Ini tempat suami saya. Saya yakin tamunya bukan marah, tapi bangga melihat seorang istri, jangankan suaminya, kursinya dihargai. Ayat tuh pemajikan kos gitu. Kalau anak mau duduk di tempat suami, tewak ke ibu. Cek ibu teh kasep, tong diuk didinya sih. Ibu ke pulau pandang oleh suami selalu menggembirakan. Pak, kalau ingin tahu istri kita soleha enggak, pandang wajahnya. Lamun bang emok kumpul. Karena ciri wanita soleha itu kalau dipandang suami selalu menggembirakan. Makanya sebesar apapun masalah ibu, di hadapan suami harus tersenyum. Sanajan ibunya diakeun susu dieusian 7 karung gula, tapi lamun ngasongkeun teu make akhlak, cek ibu teh tah regot ku sia susu teh. Saya yakin air susu diminum oleh suami akan lebih pahit dari jadam sabab dipahitan ku akhlak ibu. Tapi walaupun ibu nyadiakeun cai herang atah, boro-boro digulaan ditaheurkeun henteu da beak gasna. Tapi lamun ibu ngasongkeunana dodongkoan, penuh tata krama, senyum kepada suami, cek ibu teh aa, punten nya a, arek nyadiakeun kopi, pan teu aya kopi namanya neng kudu ngerok bujur katel. Arek nyadiakeun susu, pan susu teh sabelah beak ku budak, pan sabelah mah ku a. Arek digulaan da eueuh gulana, arek ditaheur ge eueuh gasna, 3 hari aang gak ngasih uang ke neng, tapi biarin neng ridho. Mudah-mudahan air putih tanpa gula jadi bubungah ke akang, jadi ibadah ke abdi. Saya yakin air putih tanpa gula balik tidak dimasak diminum oleh suami akan lebih manis dari madu sabab diamisan ku akhlak pamajikan. Betul Pak? Dengek segemil. Bu, kalau malam Jumat suami mau ke kamar ibu, kasur teh poekeun heula. Poe kemis teh pasu, engke lamun halodo. Ya nemalan wae sia teh. Atuh piraku moekeun kasur usum hujan. Malam Jumat suami akan datang ke kamar ibu, kasur poe kemis poekeun heula. Kebukan make tiang listrik sugan.
udah dipoekeun asupkeun ka jero kamar, amparkeun spray yang berbunga-bunga biar cinta suami malam Jumat menggebu-gebu dan berbunga-bunga. Atuh kamarna hayang seungit semprotan make bayi naon ngaranna? Bayi. Ajigana sirek maehan salakina tah. Nah ibu teh ku ijid-ijid teh ka salaki teh atuh. Atuh salaki asup kamar disemprot baygon pae. Bayi press. Semprot pakai bayi press, kumbahaneun anu deket kamar tajong ka kamar mandi. Sesehaneun anu numprak umpul budak tajong ka kamar mandi. Budak anu leweh wae pindahkeun ka kamar hareup, mewek keneh cekek. Usapan. Ibu dangdan yang rapi, bubuk sisiran, buntu sikat, pakai baju yang transparan. Nyawa transparan anu katingali di luar. Oh, walaupun saya disebut kiai, istri saya belikan baju yang kelihatan dari luar. Pas aing muka pantong ngageledak teh heula. Ngan ini ulah. Atau emak pakai baju yang transparan juga pakai baju can disetrika. Keracat karicut. Ini khusus bagi yang muda. Pakai minyak wangi Axe, kalau nggak ada Axe Mirabella, nggak ada Mirabella Bakarat, nggak ada Bakarat Kinoy, nggak ada Kinoy Kak Ustad minta minyak duyung tapak nupaya 3 kamari. Allah ting minyak duyung cerot ya. Paling salah kina pas nangkep baca ayat kursi kemajikan aing jadi bau pocong gitu. Dangdan yang rapi. Jadi kalau ibu dangdan pakai lipstick. Oh lipstick betadine. Pakai shadow teboga bulao tapaknya sih. Ibu pakai bola-bola, nggak ada bola-bola, pakai bola beli terbudak tapalkeun heula kadinya. Jadi kalau ibu dangdan pas muka kamar salakina ngomong, "Oh lala." Ini kadang-kadang ibu-ibu pengajian tiap hari, sholawatan rajin, tapi masih banyak ibu-ibu akhir zaman jangankan menghormat Allah, jangankan menghargai Rasul, jangankan menghormat agama, masih banyak ibu-ibu yang tidak sanggup menghormat seorang suami. Betul. Malam Jumat suami mau ke kamar ibu, kamar bau besek 7 mulut, spray acak-acakan, budak nongeng bari ngisi, kumahaneun ngabubruk, sesehaneun numprak, ibu tedang dan acan awak bau domba 3 poe teu mandi, buuk teu disisiran juga kunti, buntu teu disikat, make daster kelekna bolong, utang lesot sabelah, dikait ku jarum pentul, atuh pasal kina nangkep ku guru bukan, wadah. Cek pamajikanna kunaon Kang jarum pentul sia ngojos dada-dadahi. Atuh rek molor jadi teu jahat. Naudzubillahi min. Makanya saya doakan mudah-mudahan ini semua yang hadir jadi wanita-wanita yang solehah, jadi contoh untuk anak-anaknya, amin. Dan mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Waktu corona kan kita pusing semua bu, kudu make masker, keluar imam kudu make masker, ke pasar kudu make masker, ke desa kudu make masker, ke kecamatan kudu make masker. Tetangga aing masker teboga utang pamajikan dipakai. Asal ayat talian mereka tukang. Tapi saya tanya waktu itu, saya ini ketua MUI Kecamatan Caringin, 1.000.000% saya dukung program pemerintah waktu itu, masyarakat harus pakai masker. Tapi ada pertanyaan, apa benar yang pakai masker nggak kena corona? Apa benar yang pakai masker dijamin nggak kena corona? Kalau memang benar waktu itu masker menjamin nggak kena corona, kenapa 800 dokter waktu itu yang kena corona? Apa dokter pakai masker nyengsol? Pemerintah bikin aturan lagi, masyarakat wajib cuci aing nurutan pada desa aing kokobok, ke kecamatan kokobok, ke Pemda kokobok, ke Indomaret kokobok, ke Alfamaret kokobok, ke mall kokobok, ke itu kokobok, ke dia kokobok, ai dahar henteu. Biasana kokobok mah dahar. Tungtungna corona teu beunang beuteung aing ku kurubuk. Nih mohon maaf Pak RT, saya sekarang punya penyakit lambung. Ieu teh gara-gara harita loba kokobok teu nyatu. Menteri Kesehatan pidato, menteri lihat di YouTube, jejak digital nggak bakal hilang. Menteri Kesehatan pidato waktu corona, masyarakat mendengar semua. Hei masyarakat Indonesia, sekarang kita sedang corona. Untuk meningkatkan imun tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh supaya masyarakat Indonesia sehat dan kuat, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Pemerintah minta makanan yang bergizi, ay mere beas bulog. Tapi sekarang program pemerintah hebat tuh.
beras nggak pakai nama, PKH, BL, bantuan langsung tuntas, pan beak dipakai mayar bank emokoy. Dulu saya pernah sakit hati sama pemerintah. Pernah pemerintah bikin program raskin, beras orang. Bentar lagi ada presiden baru. Siapa namanya? Siapa namanya? Doakan mudah-mudahan Pak Prabowo singieun program raskai, beras orang. Amin amin. Mumpung muludan raskai, beras orang. Kalau Pak Prabowo nggak bisa bikin beras orang kaya, doain 2028 aing mau jadi presiden. Amin. Nah surah seri jika untuk percaya tuh. Bu, doain nih. Saya janji mumpung aya malaikat, mumpung aya para kiai, saya janji kepada masyarakat Carang Datang, kalau 2029 saya jadi presiden, saya janji kepada masyarakat Carang Datang, orang Carang Datang ke Mekah 200.000. Amin. Dibawa ku aing ka Anyer, ngojay kabeh dari itu. Mudah-mudahan kita doakan Indonesia menjadi negara yang maju. Amin. Negara yang hebat, negara yang luar biasa, jauh dari fitnah, masyarakatnya kompak, betul, masyarakatnya bersatu, pemimpinnya amanah. Mudah-mudahan jadi pemimpin yang cinta Allah. Amin. Semua yang kencang amin. Menjadi pemimpin yang cinta agama, yang cinta umat, yang cinta bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang gemah ripah repeh rapi lo jenawi toto tentram kertora harjo. Amin. Sebelum saya akhiri, ayo kita angkatkan tangan, kita berdoa. Ibu, saya yakin hari ini miliaran malaikat hadir di Carang Datang. Amin. Saya yakin baginda Rasul hadir bersama kita. Amin. Dan saya yakin hari ini doa kita mustajab. Amin. Allah bukakan 7 pintu langit untuk menghadirkan doa kita. Kita angkatkan tangan. Saya yakin tempat ini ada yang sedang punya masalah. Sebesar apapun masalah, jangan pernah katakan kita punya masalah besar, tapi katakan kita punya Allah yang maha besar. Kalau ada yang sedang punya penyakit belum sembuh-sembuh, jangan nuduh tetangga, jangan nuduh dulur, jangan nuduh baraya, jangan nuduh orang lain. Penyakit datangnya dari Allah. Likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Serahkan penyakit kita kepada yang maha penyembuh, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang punya penyakit hati, karena Allah akan tolak doa hatinya yang kotor. Allah maha suci, kita maha kotor. Bersihkan dulu hatinya. Yang punya dendam hilangkan. Apa manfaatnya dendam? Nggak ada manfaat, nyiksa batin, nyiksa pikiran, nyiksa awak. Jangan dendam. Lebih baik maafkan orang yang telah menyakiti hati kita. Yang punya sakit hati silangkan. Naon manfaat sakit hati? Nganyirikeun hati doang, karena pikiran. Lebih baik kita datangi orang yang menyakiti kita dan saling rangkul minta maaf, itu lebih indah. Kalau ada yang benci sama orang lain, hilangkan bencinya. Nggak ada manfaat sama sekali. Jadi manusia yang luar biasa, jangan jadi manusia yang biasa. Sil liman koto'aka, kata Rasul, silaturahmilah kepada orang yang membencimu, yang memutuskan silaturahmi untukmu. Silaturahmi. Yuk babarengan. Di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah, tundukkan kepala, pejamkan mata, khusyukkan hati. Silakan semua berdoa dengan khusyuk di hadapan Allah masing-masing. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal adhima sultani. Allahumma gfirli. Kalau ada yang pernah menyakiti hati orang tua, ingat-ingat di dosana. Kalau ada yang pernah melakukan hal buruk kepada orang tua, ingat-ingat di dosana. Bisi anu pernah nyentak ka indung bapak, ingat-ingat di dosana. Bisi anu pernah menjatuhkan air mata orang tua, ingat-ingat lagi dosanya. Ridallah biridal walidaini, keriduan Allah tergantung dari keriduan indung bapak. Walaupun orang Carang Datang penting dipakai tahajud, barang dipakai puasa, pergi haji tiap tahun, umrohnya tiap bulan, sodakohnya miliaran, pengajian tiap hari, zikir tiap detik. Tapi kalau menyakiti hati orang tua, demi Allah 8 pintu surga Allah tutup. Hadirin, surga diharamkan untuk orang yang durhaka kepada orang tua. Silakan bayangkan dengan hati yang khusyuk, di hadapan kita ada orang tua kita. Yuk bayangkan ku hati kita memeluk orang tua sambil minta maaf. Malaikat dan Rasul menyaksikan. Mudah-mudahan membayangkan memeluk orang tua menjadi penebus dosa-dosa orang kainung bapak. Silakan ucapkan dalam hati doa khusus untuk orang tua.
Mudah-mudahan doa siang hari ini menjadi penebus dosa-dosa orang ka inong Bapak. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bi barakatin nabi bi mujizatin nabi bi syafaatin nabi bi barakati syahri maulidin nabi hasil maqasidana ya Allah. Silakan berdoa masing-masing. Yang punya masalah curahkan, yang punya sakit hati curahkan, yang punya keinginan ceritakan, yang punya penyakit sebutkan penyakitnya di hadapan Allah, yang punya cita-cita ingin dikabul sebutkan cita-citanya, terutama yang punya dosa kepada orang tua sesali dan mohon maaf di hadapan Allah, yang punya dosa kepada agama sesali dan minta tobat di hadapan Allah. Malaikat dan Rasul mengaminkan doa kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Istajib doana ya Rabb, istajib doana ya Rabb, istajib doana ya Rabb, la taqtur rajana. Rabbana, Rabbana, Rabbana taqabbal du'a. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jangan dulu bubar. Satu kali aja Ibu bacakan suratul Fatihah khusus untuk orang tua kita yang khusyuk dan bersih hatinya. Mudah-mudahan Fatihah hari ini untuk orang tua jadi kado terindah buat orang tua kita. Nu masih kene aya kolotna sing panjang umur sehat walafiat. Yang telah tiada Allah berikan rahmat dan maghfirah dalam kubur. Ala hatihin niyah wa qulun niyatin sholihah ila hadratil habibah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah